Halo teman-teman, yuk kita lanjutkan lagi pembahasan soal UM UGM 2021 nomor 7. Pada larutan CuSO4 ya di sini di elektrolisis ya sebanyak 2 liter. Jadi dilakukan elektrolisis 2 liter larutan CuSO4 dengan elektroda PT, dihasilkan pH 2 kurang log 5. Jika ArCu adalah 63,5 maka berat endapan Cu di katoda itu berapa? Oke, jadi di sini tuh eh pertanyaannya adalah endapan Cu. Berarti massa Cu ya. Yang mana salah satu rumusnya itu kita bisa gunakan ini, mol dikali dengan ArCu. Terus di sini ada informasi tentang pH. 2 kurang log 5 ini berarti asam ya. Berarti menunjukkan di sini tuh ada ion H+. Terus di sini ada volume. Oh iya teman-teman, ini materinya apa nih kira-kira? Jelas ya, ini materi elektrolisis kelas 12 semester 1. Nah, gimana cara mencarinya? Ya, tentu di sini pertama kita harus tahu dulu apa reaksi yang terjadi ketika dilakukan elektrolisis. Nah, di sini dilakukan elektrolisis terhadap CuSO4 yang mana CuSO4 ini dalam larutan dia terion menjadi seperti ini. Untuk yang bermuatan positif atau kation ini terjadi nanti reduksi ya. Reduksi di mana teman-teman? Ya, kalau reduksi terjadi di katoda ya. Sedangkan SO4 min 2 min ini terjadi nanti oksidasi di anoda. Jadi apa namanya? Kation itu di katoda, anion itu di anoda. Cuma nanti ada beberapa aturan yang teman-teman perlu ingat ya, karena ini memang ada sedikit hafalan di sini. Apa yang terjadi reaksi di katoda? Nah, di sini terjadi reaksi terhadap Cu2+ ya. Jadi Cu2+-nya itu mengalami reduksi membentuk Cu. Jadi di sini Cu2+-nya nggak diganti air ya. Ingat ya, ada aturannya kan. Kalau golongan 1A, 2A, ALMN itu kalau dalam keadaan larutan dia diganti sama air. Tapi kalau Cu itu bukan golongan mereka ya, bukan golongan 1A, 2A kan. Jadi tidak perlu diganti, maka dia langsung mengalami reduksi sendiri. Nah, tapi untuk di anoda karena ini merupakan SO42- yang ada asam oksonya ya, ada oksonya. Ini diganti sama air ya, diganti air atau H2O. Maka yang mengalami oksidasi nanti adalah H2O. Menghasilkan 4H+ ditambah dengan 4 elektron ditambah oksigen. Oke. Ini penyetaraannya. Nah, seperti itu reaksinya. Jadi yang diketahui di sini itu adalah H+ yaitu 2 kurang log 5 pH-nya. Sedangkan yang ditanyakan ini yaitu Cu, berapa masanya. Maka kita akan hubungkan ini dengan menggunakan perbandingan mol ya, perbandingan koefisien dan sebanding dengan perbandingan mol. Oke, kita jumlahkan dulu ini ya. Kenapa kita harus jumlahkan? Ya, supaya nanti bisa kita cari perbandingannya untuk mol Cu terhadap mol H+. Ini kita kali silang ya. Jadi syaratnya ini harus habis. Kali 2, sedangkan ini kali 1. Sehingga nanti dihasilkan reaksi totalnya atau reaksi redoksnya adalah 2 Cu2+, 2 H2O, kemudian 2 Cu, 4 H+, kemudian O2. Dengan elektronnya nanti habis ya setelah dikalikan. Nah, kita sudah mendapatkan nih penyetaraannya dan kita mendapatkan perbandingan di sini. Yaitu apa? Kita dapatkan di sini bahwa mol Cu itu setengah atau 2/4 ya, 2/4 atau setengah ya kalau kita sederhanakan dikali dengan mol dari H+. Nah, ini rumus yang kita gunakan nantinya teman-teman. Oke, kita beralih dulu ke kiri ya. Di sini kita bikin catatan ataupun ya hal yang diketahui yaitu adalah mol H+ dulu.
Oke. Mol H plusnya berapa? Nah, kita harus ubah pH yang awalnya 2 kurang log 5 tadi itu dijadikan H plus. Nanti ini tinggal ditukar aja, yang mana log 5 itu jadi 5, sedangkan 2 itu jadi min 2 gitu ya. Ini konsentrasi H plus. Maka mol H plus bagaimana? Mol H plus itu kan rumusnya sama dengan molaritas dikali volume. Molaritas H plus berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Volumenya adalah 2 liter. Maka 5 kali 2 10 bertemu dengan min 2, maka jawabannya di sini 0,1 mol ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa mendapatkan mol Cu ya, dengan perbandingan tadi setengah. Maka kita dapatkan mol Cu setengah dari mol H plus. Berapa itu berarti? Setengah dikali 0,1 ya. 0,1 mol. Jadi kita dapatkan di sini 0,05 mol ya. Atau kalau mau dibikin dalam bentuk pecahan berarti ini sama aja dengan 1/20 mol Cu ya. Nah, kita sudah menemukan mol Cu, maka kita bisa mencari massa Cu dengan menggunakan rumus ini kan. Oke, kita tulis di bagian sini aja yang terakhir, yaitu massa endapan Cu yaitu adalah mol dikali AR Cu 1/20 dikali 6 3,5, yaitu berapa teman-teman? Ya, 63 bagi 2 sekitar 31 ya. Jadi kalau 20 berarti 3,175 gram. Ya, ini hanya tinggal menghitung secara matematika aja, yaitu kita dapatkan jawabannya adalah B. Oke, jadi seperti itu caranya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada kendala bisa ditanyakan di kolom komentar. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki Xe pada senyawa XeF4 masing-masing adalah. Oke, ini materi tentang apa teman-teman? Yaitu geometri molekul ya, atau membahas tentang bentuk molekul ya. Oke, ini materinya, geometri molekul atau bentuk molekul. Nah, untuk mencari berapa PeI ya. Jadi ini pasangan elektron ikat ini kita singkat sebagai PeI, sedangkan ini pasangan elektron bebas kita singkat sebagai PeB ya, atau domain bebas namanya. Jadi XeF4 itu memang ada dua domain. Pertama domain ikatan, menunjukkan berapa jumlah ikat yang biasanya ini kita simbolkan sebagai X. Sedangkan yang satu lagi adalah domain elektron bebas, atau kita singkat aja domain bebas, yang itu disimbolkan sebagai E. Makanya nanti di sini dihasilkan suatu notasi atau tipe molekul AXMEN gitu ya. Yang mana X ini adalah menunjukkan jumlah ikatannya berapa, domain ikatannya, sedangkan E itu menunjukkan domain bebas yang jumlahnya berapa. Sedangkan A itu sebagai simbol atom pusat gitu ya. Nah, di sini kita mencari secara berturut-turutnya. Jadi di kiri ini adalah PeI-nya berapa atau X-nya, sedangkan yang di kanan adalah berapa E-nya. Oke, pertama kita mencari dulu tentang domain ikatannya. Atau ya kita simbolkan X. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Mencari domain ikatan itu cukup melihat dari jumlah atom yang diikat. Nah, kalau kita merujuk kepada senyawa XeF4 ini, Xe ini kan sebagai atom pusat ya. Ini sebagai atom pusat, sedangkan F itu sebagai atom yang diikat atau suatu spesies atau suatu spesies yang terikat lah istilahnya. Nah, maka kalau kita jawab berapa jawabannya? Ya, jelas di sini jawaban yang diikat berapa? Adalah 4. Makanya di sini semua pilihannya A-nya
sampai E ya, itu 4 ya. Gitu. Lalu di sini kita mencari domain bebas atau kita simbolkan E tadi ya. Domain bebas. Domain bebas ini sedikit pakai rumus ya. Sedikit pakai rumus, yaitu rumusnya apa? Kita simbolkan tadi E ya. Ataupun juga PEB sama saja ya sebenarnya. Nah, yaitu sama dengan apa? Jumlah elektron, ya kan? Jadi di sini kita singkat mungkin elektron valensi pusat dikurangi dengan apa nih? Dikurangi dengan kita bikin ya, kita nggak usah pakai ini. Jadi di sini elektron ikatan ya. Jadi misalnya di sini X kurang ini. Oh ya, oke. Kita X lalu dibagi dengan 2. Nah, ini kurang lebih rumusnya. Yaitu maksudnya apa? Elektron valensi pusat dikurangi dengan X, itu berarti jumlah ikat ya, atau domain ikatan maksudnya, dibagi dengan 2. Maka gimana? Yaitu adalah elektron valensi pusat Xe. Nah, ini kita memang harus hafal sedikit ya. Jadi Xe ini merupakan golongan 8A ya. Jadi ini merupakan golongan 8A yang artinya dia memiliki elektron valensi sama dengan 8. Maka kita jawab gimana? Elektron valensi pusat yaitu Xe 8 dikurangi dengan domain ikatannya 4, lalu dibagi dengan 2. 8 kurang 4, 4. 4 bagi 2, 2. Oke, jadi domain bebasnya adalah 2 teman-teman. Itu jawabannya apa? Yang C ya. Maka kalau kita bikin tipe molekul jadinya apa? AX4 E2. Oke? Jadi seperti itulah cara mengerjakannya. Ini cukup simpel ya. Dalam mencari domain bebas itu teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini aja. Oke? Jadi seperti itu. Jika ada yang kendala bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Yuk kita sambung ke soal nomor 9. Untuk reaksi X tambah Y menjadi produk diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data ini, maka order reaksi total adalah berapa? Oke, jadi di sini ada 2 reaktan ya teman-teman. Ada X sama Y dengan lajunya seperti ini. Jadi ini semacam percobaan ya. Percobaan 1 konsentrasi 0,02, 0,06 ternyata dapat lajunya segini, laju reaksinya. Sedangkan konsentrasi yang pada percobaan kedua itu segini ya. Nah, ini menghasilkan kecepatan atau laju reaksi 9. Dan percobaan ketiga menghasilkan 27 molaritas per detik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah order reaksi total. Jadi jelas ya, ini materi apa? Ya, materi laju reaksi ya. Nah, pertama kita bikin dulu pernyataan gini. Persamaan laju itu sama dengan ya, V sama dengan K konstanta laju dikali konsentrasi suatu reaktan, di sini adalah X sama Y ya. Lalu dipangkat dengan orde. Nah, kita anggap aja di sini orde A sama orde B. Nah, yang merupakan orde total ini sebenarnya adalah penjumlahan orde masing-masing reaktan ya. Jadi orde A ditambah dengan orde B. Ini merupakan orde total maksudnya. Nah, lalu bagaimana cara mencari orde masing-masing, yaitu orde A sama B? Oke, di sini kita menggunakan 2 perbandingan ya, 2 percobaan yang kita bandingkan. Oke, teman-teman mungkin masih ingat ya di materi kelas 11 bahwa ya ini caranya seperti itu. Cari 2 percobaan yang salah satu konsentrasinya sama, kemudian konsentrasi yang lainnya berbeda. Seperti misalnya gini, kita coba kerjakan ya dengan pelan-pelan aja. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, sebenarnya ini cepat banget.
Kita misalkan mencari orde A. Maka kalau kita mau mencari orde A, berarti kan ini punyanya si X ya. Ini orde A, ini orde B. Maka syaratnya apa? Jangan sampai di orde A itu kedua percobaannya punya konsentrasi sama. Jangan ya. Jadi kita misalkan di sini apa yang konsentrasinya tidak sama, kemudian yang B harus sama. Oke? Jadi kalau mau mencari orde A, konsentrasi yang ada di X atau orde A tadi itu nggak boleh sama. Tapi kalau B-nya harus seperti itu ya, harus sebisa mungkin seperti itu. Maka kita pilih mana percobaannya. Nah, itu adalah yang percobaan ini ya. Teman-teman bisa cek percobaan 1 dan 3 yang ini. Oke, supaya membedakan kita kasih di kiri aja deh. Nah, ini untuk yang si mencari B ya. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan. Kalau yang A itu dia orde percobaan 1 dan 3-nya beda ya. Sedangkan kalau orde yang B pada reaktan Y itu konsentrasi sama. Maka kita bisa mencari orde A. Lalu orde B ya, ini kita coba lanjutkan dulu. Maka kalau mencari orde B, konsentrasi yang ada di B itu harus beda, sedangkan di A-nya harus sama. Maka jawab mana pilihannya? Yaitu adalah percobaan yang 2 dan 3. Oke, ini kita kasih warna biru. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk mencari orde A ini pakai yang warna merah ya. Jadi kita tulis di sini menggunakan percobaan 1 dan 3. Nah, ini sebenarnya tinggal kita perbandingkan saja. Yaitu apa? V1 per V3 sama dengan K dikali X pangkat A Y pangkat B per K kali X pangkat A kemudian Y pangkat B. Untuk K karena dia merupakan tetapan, ini pasti langsung auto coret. Oke. Nah, sedangkan untuk B reaktan Y ya, yang ordenya B, ini kan konsentrasi sama ya. Jadi konsentrasi Y pada percobaan 1 itu sama dengan pada percobaan 3 yang ini ya. Sama. Maka ini langsung coret juga. Maka tinggal menyisakan apa? Menyisakan laju pertama, laju ketiga, lalu X-nya itu 0,02 per 0,06. Ini karena pangkatnya sama A ya, jadi kita tinggal satukan aja, nggak apa-apa ya. Lalu kita sederhanakan 3/27 itu sama dengan 1 per berapa? 9 ya. Atau kita bisa bikin seperti ini, 1 per 3 pangkat 2 ya. 3/27 kan 1/9 tuh. Nah, terus 1/9 itu kita bisa ubah dalam bentuk 1/3 pangkat 2. 0,02 per 0,06 kalau disederhanakan 1/3 pangkat A. Sehingga kita dapat apa? Kita dapat orde A sama dengan 2 ya. Jadi cukup melihat dari pangkatnya saja karena kan sama-sama 1/3. Jadi basisnya sama, maka tinggal melihat pangkatnya saja. A sama dengan 2. Nah, untuk mencari orde B, sama caranya teman-teman, dengan cara yang sama. Tapi kalau bisa sih jangan pakai cara ini lagi ya. Cukup menggunakan perbandingan saja. Kita bikin ringkas ya. Jadi kita bikin ringkas di sini percobaan apa yang dipakai, yaitu percobaan 2 dan 3 ya, yaitu nomor 2 dan 3. Nah, kalau ini tinggal langsung aja deh kita bandingkan ya. 2 dan 3 kan kalau untuk yang A udah auto coret ya. Karena sama-sama 0,06. Jadi pasti sama-sama dicoret seperti yang ada di orde A. Maka menyisakan yang B aja. Jadi kita bikin di sini adalah awalnya kita bikin 0,02 dulu deh biar nggak langsung pusing ya. Tapi kalau udah terbiasa sih alhamdulillah lebih gampang lagi sebenarnya, lebih cepat. 0,02 0,06. Nah, sedangkan lajunya kita bikin di kanan ya, yaitu 9/27. Nah, ini bisa kita sederhanakan.
sepertiga pangkat B, kemudian 9/27 kalau disederhanakan juga sama, sepertiga pangkat 1 gitu ya. Maka kita dapatkan di sini apa? Orde B-nya yaitu 1 ya teman-teman. Orde B sama dengan 1. Kita sudah dapatkan A yaitu 2 sedangkan B 1. Maka orde totalnya berapa? Ya udah tinggal dijumlahkan aja. Orde total A tambah B sama dengan 2 tambah 1 yaitu sama dengan 3 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3 yaitu dodol. Seperti itu ya caranya teman-teman. Kalau yang tadi awal ini sebenarnya cuman cara biasa ya, cara awal doang bagi yang mungkin belum tahu banget. Jadi bisa pakai cara ini. Tapi kalau udah terbiasa, langsung aja sebenarnya tembak dengan menggunakan cara yang seperti ini. Langsung diperbandingkan aja yang berbeda untuk setiap percobaannya. Seperti orde B ini contohnya, lalu dibandingkan dengan laju, lalu disederhanakan nanti ketemu pangkat berapa gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.